Kemudian permasalahan yang kedua, kita telah menjelaskan tentang tauhid al-uluhiyah. Maka permasalahan yang ketiga ini beliau akan menjelaskan tentang akidah al-wala wal bara. Akidah al-wala wal bara. Iya. Al-wala artinya memberikan loyalitas, kecintaan. Sedangkan al-bara artinya membenci. Cinta dan benci. Tentang al-wala wal bara ini, wajib seorang al-wala dan bara'nya, cinta dan bencinya, karena Allah, karena syariat Allah, bukan karena selainnya, bukan karena dunia. Dia saling mendukung, saling bantu-membantu, saling menyokong, bukan karena dunia, bukan karena satu organisasi, kelompok dan jamaah, tapi mereka saling berta'awun, saling bantu-membantu, cinta mencintai, saling mendukung karena kebenaran Quran dan Sunnah. Mereka membangun loyalitasnya, kecintaannya di atas Quran dan Sunnah, sebagaimana mereka membangun al-bara, kebencian itu juga di atas kebencian karena Allah, kebencian karena menyelisihi Quran dan Sunnah, bukan kebencian karena tidak mendukungnya, bukan juga membencinya karena dia tidak mendapatkan dunia darinya, tidak pula dia membencinya karena dijelaskan kesalahannya dan penyimpangannya, kemudian dia benci semata-mata karena nafsu. Ini pembahasan yang akan kita bahas tentang hukum syariat tentang al-wala wal bara. Kata beliau rahimahullah ta'ala, as-salisah, permasalahan yang ketiga dari pembahasan muqaddimah yang kedua ini, kata beliau, anna man ata'a Allah, anna man ata'a ar-rasula wa wahhada Allah la yajuzu lahum walatu man hadda Allah wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Kata beliau, sesungguhnya barang siapa yang telah mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa wahhadallaha, dan siapa yang telah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, la yajuzu lahum walatu, tidak boleh bagi dia untuk memberikan loyalitas, kecintaan, kecenderungan, man haddallaha, orang-orang yang menentang Allah dan menentang Rasulnya. Jadi siapa yang sudah taat, bersyahadat, taat kepada Rasul, bersyahadat Muhammad Rasulullah, dia mencintai Nabi, dia mentaati Nabi SAW, dia meninggalkan semua yang dilarang oleh Nabi, dia mentaati Rasulullah, dan dia sudah bertauhid, meninggalkan kesyirikan, maka tidak boleh bagi dia untuk memberikan loyalitas, kecintaan, kecenderungan, dan kecondongan kepada siapa saja yang menentang, menyelisihi, dan memusuhi Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jadi siapa yang jelas jalannya menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya, bahkan dia menjadi musuh Allah, menentang jalannya Allah dan Rasulnya, tidak boleh dia serahkan loyalitas, kecintaan kepada dia, walau kana aqraba qaribin, meskipun kerabatnya yang paling terdekat. Ini adalah konsekuensi syahadat yang kita ucapkan. Ini merupakan konsekuensi keharusan bagi orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini namanya akidah al-wala wal bara. Al-Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan, kata beliau, la yajuzu liman fa'ala dzalik, tidak boleh seorang melakukan perbuatan tadi, memberikan loyalitas kepada musuh Allah, siapa yang menentang dan memusuhi jalannya Allah dan Rasulnya, walaupun kerabatnya yang paling dekat.
Dan ini permasalahan adalah permasalahan al-wala dan bara, cinta dan benci wajib karena Allah. Dan ini masuk dalam pembahasan tauhid. Dia masuk dalam pembahasan tauhid. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Makanya di antara hukuk tauhid, di antara haknya syahadat, haknya tauhid, ya, adalah al-wala, memberikan loyalitas, kecintaan kepada siapa yang Allah cintai dari kalangan para nabi, para wali dan orang saleh. Itu konsekuensi dari apa? Hak dari tauhid. Kita wajib mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai Nabi, mencintai orang beriman, mencintai para ulama, mencintai muslimin seluruhnya yang bertakwa, ya, mencintai orang-orang yang salih dan mencintai amalan salih, mencintai orang yang bertauhid, mencintai orang yang bersyahadat, dan mencintai amalan-amalan ketaatan yang Allah Ta'ala cintai. Itu konsekuensi dari al-wala, apa syahadat. Itu namanya wala, kita mencintai semua yang dicintai oleh Allah. Kan bermasalah kalau kita katakan kita cinta kepada Allah, kita bersyahadat, lalu kita tidak mencintai apa yang Allah cintai, kita tidak sukai apa yang Allah cintai. Maka konsekuensi syahadat, tauhid, mencintai apa yang Allah cintai. Apakah yang Allah cintai adalah orang yang salih dari orang beriman, para wali, orang salih, orang bertakwa, para nabi, para malaikat, atau mencintai sifat-sifat yang Allah cintai, seperti sifat amalan salat, amalan puasa, menuntut ilmu, bersedekah, bertakwa, takut. Kita wajib mencintai amalan saleh yang Allah cintai. Dan sebaliknya di antara hukuk tauhid, hak dari at-tauhid tersebut adalah engkau harus membenci siapa yang dibenci oleh Allah. Membenci orang kafir, membenci orang musyrik, membenci orang munafik, membenci orang-orang yang berbuat bid'ah sesuai dengan kadar penyimpangannya dan bid'ahnya. Ya. Karena nanti di sini akan kita bagi tentang al-wala wal bara. Ada satu golongan yang wajib kita serahkan padanya wala 100%. Tidak boleh ada barok kepada dia. Kapan ada barok kebencian kepadanya, maka iman kita bermasalah. Yang kedua, ada memang kaum yang wajib diberikan padanya barok kebencian 100%. Tidak boleh ada wala kepadanya. Seperti kepada orang kafir, orang musyrik, munafik. Dan ada nanti yang ketiga kita bagi insyaAllah. Ada segolongan kaum yang kita berikan kepada dia al-wala, dan sekaligus kita berikan kepada dia al-bara, kebencian. Kita berikan kepada dia al-wala, kecintaan, loyalitas sesuai dengan kadar keimanannya, dan kita membarok dia sesuai dengan kadar kefasikannya dan penyimpangannya. Nah, inilah orang yang muslimun, mukminun, tapi dia juga melakukan perbuatan maksiat. Mereka yang terjatuh pada sebagian perbuatan bid'ah misalnya, maka tidak dibenci 100% seperti kita benci orang kafir, dan juga tidak dicintai 100% seperti kita mencintai orang-orang salih. Diberikan sesuai dengan kadarnya kecintaan dan kebencian kepadanya, ada batas-batasnya. Dan tentang masalah menyikapi mereka ini, itu dilihat antara dua hal, antara maslahat dan mafsadat. Kalau ternyata bersikap lembut kepada orang seperti ini lebih bermaslahat, maka bersikap lembut kepada dia lebih bagus. Namun asalnya tidak boleh diberikan dia wala 100%. Ya. Dan kalau memang dia diperingatkan kesalahannya, ditahdir, diluruskan kesalahannya lebih bermaslahat, maka dia ditahdir, diperingatkan kesalahannya. Jadi dilihat kondisinya nanti. Ini nanti akan datang kita bagi tentang orang yang diberikan padanya al-wala dan bara. Ya, adapun orang musyrik, orang kafir, jelas ya. Tidak boleh diberikan kepada mereka wala, walaupun mereka adalah kerabat. Nah, jadi kita wajib benci, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat al-wala sama dengan kalimat al-muwalah. Ya. Al-muwalah dan al-wala
itu maknanya sama. Maknanya satu dan sama. Maknanya adalah al-mahabbah bil qalbi, mencintai dengan hati. Ya. Jadi kalau kita katakan tidak boleh kita memberikan wala kepada orang kafir, musyrik, munafik, apa makna wala? Al-mahabbatu bil qalb. Tidak boleh kita memberikan kecintaan kepada dia dengan hati kita. Kita mencintai dia dengan hati kita. Saya kita tahu dia ini musyrik, kafir, di luar agama Islam. Tidak boleh untuk mencintai dia. Tidak boleh seorang muslim memberikan wala'nya, kecintaannya kepada orang yang jelas kafir di atas agama di luar Islam. Makanya sekarang banyak musibah ya, karena banyak orang yang menjadikan orang kafir justru itulah yang menjadi kekasihnya, yang dia cintai, walaupun orang yang dia cintai itu dia tidak kenal. Ya. Seperti mencintai fansnya. Fansnya ini orang Korea, tapi dia cinta sekali sama dia. Orang Korea ini tidak kenal sama dia. Ya. Dia berikan kecintaannya. Cinta sekali nih orang Korea nih, masya Allah. Ya orang Korea, itu orang kafir, dia tidak kenal antum. Tapi kamu cinta sama dia. Nah ini kena ini. Pemain bola, paling saya suka ini. Saya cintai dia. Nah, saya pasang posternya. Nomor motornya dipasang di kamarnya. Karena dia mencintainya. Ini pembahasan penting sekali. Kenapa? Kata Nabi SAW, Al-mar'u ma'aman ahabba yawmal qiyamah. Seorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai nanti sampai hari kiamat. Antum sama dengan orang kafir? Iya, nggak mungkin kita akan mau sama orang kafir. Ya, maka siapa yang mencintai Nabi SAW, maka dia akan bersama Nabi. Siapa yang mencintai Abu Bakar As-Siddiq, mencintai Umar, mencintai para sahabat yang dijamin padanya surga oleh Nabi SAW, maka dia akan bersamanya sampai hari kiamat. Maka cintailah mereka. Cintailah mereka. Gimana cara kita mencintainya? Pelajari bagaimana keutamaan mereka. Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, keutamaan Umar, keutamaan Ali bin Abi Thalib, keutamaan Utsman, tentang keutamaan Nabi SAW, maka nanti antum akan cinta kepada dia. Ya, maka kita mencintai mereka membutuhkan ilmu. Mencintai mereka minad-din, bagian dari agama. Dan memusuhi mereka adalah kemunafikan. Seperti orang Syiah memusuhi para sahabat, itu kemunafikan. Ya, karena tidak ada yang membenci mereka kecuali orang yang membenci Islam. Mereka yang membawa Islam sampai kepada kita, yang bawa Quran dan Sunnah sampai kepada kita. Kalau bukan mereka siapa? Mereka yang membawa agama ini. Itulah al-wala. Maka tidak boleh seorang menyerahkan kecintaannya kepada musuh Allah. Ya, itu termasuk dari perbuatan kefasikan. Termasuk dari perbuatan kefasikan. Dan memberikan wala, loyalitas kepada orang kafir itu bertingkat-tingkat ya. Ada yang sampai pada derajat kekafiran. Memberikan wala, loyalitas kepada orang kafir, ada yang sampai dalam bentuk kekafiran, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ada yang tidak sampai mengkafirkan pelakunya keluar dari Islam. Ya, baik. Dan makanya nanti akan kita bagi di sini, ada namanya al-wala. Al-wala ini namanya al-muwalah, dan ada wala jenis yang kedua, namanya at-tawalli. At-tawalli inilah yang mengkafirkan, memberikan loyalitas kepada orang kafir sampai pada tahap murtad, orang bisa keluar dari agama. Bentuknya nanti akan saya jelaskan. Maka kata Asy-Syaikh Shalih Fauzan, "Fal muslim yuwali awliya Allah bima'na ayahsura mahabbatah ala awliya Allah ala awliya illahi wa yunasiruhum." Maka seorang muslim, maka sudah pasti muslim ini memberikan wala'nya kepada wali-wali Allah. Siapa wali Allah? Yang dikatakan kalau saya sebutkan itu wali Allah, bukan itu yang jalan di atas air, yang difahami orang banyak. Bukan yang jalan itu tidak kena hujan, jalan di atas daun, kalau makan di atas pohon pisang. Bukan itu. Kalau kita bilang wali dalam istilah Quran dan Sunnah, wali itu yang dia maksudkan orang beriman dan orang bertakwa. Kan itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran.
Makanya Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ala, ketahuilah kata Allah. Ini dalam surah Yunus ya, Allah sebutkan. Kata Allah Ta'ala, ala ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada rasa sedih. Siapa itu wali Allah? Allah sebutkan dalam ayat ini, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dua yang dikatakan wali. Alladzina amanu, dia adalah setiap orang yang beriman. Maka kalau dia beriman, wali namanya. Iya. Wa kanu yattaqun, dan dia bertakwa. Kapan ada dua sifat pada dia ini? Ada kebaikan batin dan ada kebaikan zahir. Zahirnya dan batinnya bagus. Dikatakan batinnya bagus karena dia beriman, mengimani Allah walaupun dia tidak melihatnya. Beriman kepada hari kiamat, beriman kepada hari berbangkit, beriman kepada hari pembalasan, beriman kepada semua yang wajib diimani dalam syariat. Nah, ini dikatakan wali. Dia mengimani semua yang diperintahkan untuk diimani. Yang kedua, wa kanu yattaqun, bukan cuma beriman dengan batinnya, tidak ada amal solehnya, tapi dia kumpulkan dengan ketakwaan. Wa kanu yattaqun, dia bertakwa dengan badannya, dengan zahirnya. Dia salat, dia puasa, dia beramal salih. Nah, itu dikatakan wali. Kalau ada wali tidak salat, wali enggak salat. Sudah salat Pak? Semenjak saya duduk di sini dari tadi saya salat. Ini sempajang. Namanya sempajat terpetuh. Tidak pernah putus salatnya. Semenjak dia duduk, baring, tidur, salat terus. Nah, itu namanya salatnya para wali. Wali palsu. Karena yang dinamakan wali itu, Allah sebutkan sifatnya dua. Beriman dan apa? Bertakwa. Dan semua antum wali namanya. Selama antum ada dua ini. Antum salat, antum berpuasa, antum tegakkan ibadah, dan antum beriman, maka antum wali namanya. Cuma wali itu bertingkat-tingkat. Bagaimana tingkatannya? Bukan tingkatan ma'rifat hakikat, bukan itu. Tapi tingkatan wali itu ditentukan oleh keimanan dan ketakwaannya. Itu saja dua. Semakin dia bagus keimanannya dan semakin tinggi ketakwaannya dalam ketaatan ibadah, maka semakin tinggi perwaliannya di sisi Allah. Artinya semakin Allah mencintai dia. Ya kan? Siapa yang semakin beriman, semakin bertakwa, kana lillahi aqrab, maka pasti dialah yang paling dekat dengan Allah. Karena yang mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala bukan dengan harta kalian. Karena Allah sebutkan itu dalam Al-Quran. Bukanlah dengan harta kalian, kata Allah, yang mendekatkan diri kalian dengan Allah, bukan harta. Dan bukan pula anak-anak kalian, bukan rumah kalian, bukan banyaknya harta kalian yang mendekatkan kalian kepada Allah Ta'ala. Tapi apa? At-taqwa, ketakwaan kalian lah yang mendekatkan kalian kepada Allah Ta'ala. Tidak ada yang menyambungkan kita dengan Allah kecuali ibadah saja. Ketakwaan, iman. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Maka faman kana lillahi atqa wa ahsya kana lillahi aqrab. Siapa yang paling bertakwa kepada Allah dan siapa yang paling takut kepada Allah, kana lillahi aqrab, maka dia yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Itu saja. Dia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita secara muslim wajib memberikan wala kepada siapa? Kepada wali-wali Allah. Wali siapa wali? Orang beriman. Setiap orang yang beriman harus kita cintai. Ya, kita mencintainya karena Allah, bukan karena dianya. Karena tidak ada di dunia ini yang dicintai li zatihi, enggak ada yang dicintai li zatihi karena dianya kecuali Allah saja, ya, kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Bahkan Nabi SAW kita cintai bukan karena dianya, karena Allah Ta'ala yang cinta. Enggak ada makhluk yang dicintai li zatihi karena dianya, tidak ada. Semua dicintai makhluk karena cinta kepada Allah Ta'ala, karena Allah mencintainya. Kita mencintai Nabi, para Rasul karena Allah mencintainya. Kita mencintai para malaikat karena Allah mencintainya. Kita mencintai setiap orang beriman dan bertakwa juga karena Allah. Tidak dicintai karena dianya, tidak ada. Kecuali
Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala dialah satu-satunya yang dicintai li dzatihi, karena zatnya yang maha agung dan maha besar. Selainnya itu perwujudan kecintaan kita kepada Allah, maka kita pun mencintainya. Itu namanya al-wala. Itu makna apa? Al-wala. Kita mencintai apa yang Allah cintai berupa zat manusia, orang beriman, bertakwa, dan kita mencintai sifat-sifat yang Allah cintai, seperti sifat keimanan, amalan saleh. Kita mencintai semua itu karena Allah. Ya. Maka seorang muslim mencintai orang beriman yang lain dalam makna bukan sekedar cinta, bahkan dia membelanya, dia menolongnya. Ya. Dia saling berta'awun. Dan mereka memang pantas untuk saling tolong menolong, seperti yang Allah firmankan, wa ul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Ya, orang beriman akan saling menolong, saling membantu antara kaum muslimin. Biar bagaimanapun permusuhan seorang muslim dengan muslim yang lainnya, bagaimanapun permusuhan dia, tetap dia wajib lebih mendahulukan muslim dibandingkan orang kafir. Tidak boleh dia membela orang kafir di atas muslim. Bagaimanapun buruknya seorang muslim, tak boleh dia bela orang kafir di atas muslim. Karena kapan dia mengedepankan musyrik, kafir, dia menolong orang musyrikin, dia menolong orang kafir untuk mengalahkan kaum muslimin, ini namanya tawalli, mengkafirkan dia keluar dari Islam. Itu namanya tawalli. Wala, bentuk yang kedua yang saya sebutkan tadi. Dipaham ya? Ini bentuk wala yang kedua, namanya at-tawalli. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa may yatawallahu minhum fa innahu minhum wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian wahai orang beriman yang memberikan at-tawalli kepada Yahudi, orang Nasrani, musyrikin? Siapa di antara kalian wahai orang beriman yang memberikan at-tawalli kepada orang kafir, musyrik? Fa innahu minhum, maka dia sama dengan orang kafir itu, kata Allah. Iya, itu namanya tawalli. Iya. Menolong orang kafir, membela orang kafir untuk mengalahkan muslim. Supaya kalimat-kalimat kekafiran, kesyirikan berada di atas kalimat tauhid. Walau kana akraba qaribin, walaupun kerabatnya yang paling dekat sekalipun. Iya. Kita coba baca ya firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalil tentang mukaddimah yang ketiga ini, dalil tentang permasalahan yang ketiga ini tentang masalah al-wala wal bara ini, beliau jelaskan dalilnya dalam satu surah saja ya. Penutup surah Al-Mujadilah. Penutup surah apa? Al-Mujadilah. Ayat yang terakhir 22. Bisa dibaca Mujadilah, bisa dibaca Mujadalah. Di fathah dalnya bisa di kasrah. Mujadalah, Mujadilah. Dalil tentang al-wala wal bara ini penting sekali ayat ini untuk dihafalkan. Yaitu Allah Ta'ala berfirman, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 22. Kita bacakan. Kalian, kata Allah Ta'ala, kamu tidak akan mendapatkan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari akhir, hari berbangkit. Siapa? Yuwadduna man haddallaha wa rasulah, yaitu mereka yang memberikan mawaddah. Mawaddah ini nama lainnya wala. Ya, nama lainnya al-wala, kecintaan, kasih sayang. Kamu tidak akan mendapatkan kaum yang beriman kepada Allah dan hari kiamat,
mereka yang memberikan loyalitas, kecintaan dan kasih sayang kepada musuh dari musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Yang paling pantas masuk dalam ayat ini adalah orang kafir, musyrik, munafik, karena mereka menentang Allah dan tidak beriman kepada Rasul. Dan masuk di dalam ayat ini pula orang-orang yang berbuat bid'ah, kata para ulama. Ya, tidak boleh mereka dicintai. Dan di dalam ayat ini, coba kita perhatikan, kita simak baik-baik. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menafikan orang yang berbuat seperti ini. Allah menafikan dia tidak dianggap beriman kepada Allah dan tidak dianggap beriman kepada hari berbangkit. Nah, siapa? Mereka yang mengadakan al-wala, kecintaan dan kasih sayang kepada musuh Allah. Ini bukan masalah sepele ini. Ini masalah al-wala wal bara, bukan masalah sepele, tapi ini masalah akidah yang seorang yang menyimpang darinya bisa rusak. Dia bisa rusak tauhidnya. Ya. Penjelasannya lebih lanjut nanti akan saya jelaskan. Walau kanu ada'ahum, tidak boleh dia memberikan loyalitas kecintaannya kepada orang-orang yang menjadi musuh Allah dan Rasulnya dari kalangan orang musyrik, kafir, munafik. Walau kanu ada'ahum, meskipun mereka itu adalah bapak-bapak mereka sendiri. Iya. Au abana'ahum, meskipun anak-anak mereka. Au ikhwanahum, meskipun saudara mereka sendiri, tidak boleh. Au asyiratahum, meskipun kerabat mereka, tidak boleh dia berikan loyalitas kecintaan. Tidak boleh dia cintai, dia dukung, dia sokong. Walaupun kerabatnya, bapaknya, anaknya, saudaranya, keluarganya, istrinya, tidak boleh. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka yang seperti ini kondisinya, mereka tidak memberikan loyalitas, toleransi dalam agama, ya. Kecintaan, maksudnya di sini adalah kecintaan hati, dia tidak berikan walaupun kepada kerabatnya. Orang yang berbuat seperti ini, kata Allah, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka adalah orang-orang yang telah Allah kokohkan, yang telah Allah tetapkan keimanan di dalam hati mereka. Wa ayyadahum biruhim minhu, dan mereka itulah yang telah Allah kokohkan dengan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah akan kokohkan keimanannya, akan kuatkan jalannya. Wa yudkhiluhum, apa balasannya? Ini balasan Allah di dunia, ya. Dikokohkan imannya, dikuatkan tauhidnya. Balasan Allah di dunia. Balasannya di akhirat, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah taala akan memasukkan mereka ke dalam jannah, surga, kebun-kebun yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalam surga itu. Balasan yang lain, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah taala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah dengan pemberian surga tersebut. Mereka ridho kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka lah golongannya Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah, sesungguhnya golongan Allah taala mereka lah golongan yang beruntung. Iya. Jadi ini ayat, di dalamnya terdapat banyak pelajaran, ya, tentang masalah al-wala dan al-bara. Iya. Tentang al-wala wal bara. Dimulai dari awal ayat ini Allah katakan la tajidu qauman. Ayat ini sebenarnya khitabnya untuk Nabi Muhammad SAW. Allah ingin menjelaskan bahwa ini tidak mungkin terjadi, kata Allah. Tidak mungkin terjadi selamanya kecintaan ini kepada orang kafir. Semua yang berada di luar Islam tidak akan mungkin terjadi pada orang yang beriman dan bertauhid. Tidak mungkin terjadi. Mencintai orang kafir tidak mungkin terjadi. Maka siapa yang mencintai mereka, falaysa bimumin, itu artinya dia bukan orang beriman. Itu maksud dari ayat ini, kata Syekh Shalih Fauzan. Fa in ahabbahum fa innahu laysa bimumin. Maka mencintai orang kafir di luar Islam, musyrik, munafik dan semisal dengannya, itu bukan mukmin. Walau kana yadda'i dzalik, walaupun dia mengatakan dirinya beriman, dia bukan mukmin. Tapi banyak juga orang yang mengatakan dirinya mukmin, tapi dia cinta orang kafir. Dia cinta orang kafir, seperti yang saya sebutkan tadi itu.
Dia cintai. Kenapa? Nah, ini karena pengaruh terlalu sering melihat. Terlalu sering melihat apa? Hah? Terlalu sering melihat apa? Film Korea. Terlalu sering melihat apa? Bola. Terlalu sering melihat apa? Balap motor. Akhirnya apa? Dia terlalu cinta sama itu yang dia lihat. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Kan itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, atuhibbu a'da'al habibi wa tadda'i hubban lahu ma daka fi imkani wa kada tu'adi jahidan ahbabahu ainal mahabbatu ya akha syaitani. Kata beliau dalam Al-Kafiyah Asy-Syafiyah, apakah kalian mencintai musuh dari musuh yang kalian cintai? Ya. A'da al-habib, kamu mengaku bahwa kamu cinta kepada Allah. Tapi masalahnya kamu mencintai musuh dia yang kamu cintai. Dan ini bertentangan, sesuatu yang berlawanan. Misalnya antum mencintai seseorang. Konsekuensinya antum cinta kepada orang itu, antum tidak boleh mencintai apa yang dia benci. Kalau antum mencintai apa yang dia benci, berarti cintanya antum palsu. Nah, begitu maksudnya. Iya. Apakah engkau mengaku cinta kepada dia, sedangkan engkau memberikan kecintaan kepada musuh yang siapa yang kamu cintai? Wa kadatu adi jahidan ahbabahu. Demikian pula engkau memusuhi, engkau membenci, engkau memerangi dengan kesungguhan, engkau perangi, engkau musuhi, engkau benci siapa yang Allah cintai. Ini bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan konsekuensi syahadat. Ainal mahabbah, di manakah kecintaan itu? Ya akhus syaitani, wahai saudaranya syaitan. Maka tidak mungkin terjadi muslim mukmin mencintai orang kafir. Ya. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya. Jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali yang dicintai. Tulquna ilaihim bil mawaddah, kamu memberikan mawaddah, kasih sayang kepada mereka. Jangan. Dilarang. Bertentangan dengan tauhid. Bahkan Nabi Ibrahim ketika telah jelas ayahnya berada di atas agama selain Islam, di atas agama musyrikin, maka Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi Ibrahim dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Sungguh telah ada pada kalian suri teladan pada diri Nabi Ibrahim walladzina ma'ahu, dan orang yang beriman bersama dia. Itqalu liqaumihim, ketika beliau dan orang beriman berkata kepada kaumnya, inna bara'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian. Ya, dari kaumnya yang kafir. Kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan semua yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami mengkufuri kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawah, dan sungguh telah ada permusuhan antara kami dengan kalian. Wal baghda'u abadan, dan kebencian selamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah semata. Iya. Maka Nabi Ibrahim itu berlepas diri dari ayahnya, ya. Setelah ayah ini jelas memilih agama musyrik, menyembah berhala, Nabi Ibrahim dulu memohonkan istighfar kepada ayahnya. Kenapa dia mohonkan istighfar? Karena Nabi Ibrahim ini, kata Allah Subhanahu wa taala, la'awahun. Dia adalah orang yang sangat lembut dan kasih sayang kepada keluarganya, kepada orang beriman. Maka dia pun memohonkan istighfar kepada ayahnya. Ya. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi, Allah berfirman dalam surat Taubah, dan tidaklah istighfarnya Ibrahim kepada ayahnya illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu, kecuali karena dia pernah berjanji dengan janji itu kepada ayahnya. Dia akan mohonkan istighfar. Falamma tabayyana lahu, ketika sudah jelas bagi Nabi Ibrahim bahwasannya ayahnya adalah aduwwun lillah, menjadi musuh bagi Allah, seperti ayat yang saya bacakan tadi dalam surah Al-Mujadilah. Setelah jelas ayahnya Nabi Ibrahim ini menjadi musuh Allah,
dia tidak mau beriman, tabarra'a minhu, Nabi Ibrahim langsung membarak bapaknya sendiri. Langsung dibarak. Inna Ibrahim la'awahun halim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim ini adalah seorang nabi yang sangat lembut hatinya, halimun dan sangat penyayang. Itulah yang memberikan dorongan Nabi Ibrahim memohonkan istighfar kepada siapa? Ayahnya. Dan itu sama dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kan menginginkan pamannya berislam, bertauhid, bersyahadat. Tapi pamannya memilih agama apa? Agama musyrikin. Ketika pamannya Abu Talib meninggal, paman Nabi ini meninggal, apa kata Nabi? Wallahi la astaghfiranna lak ma lam unha anka. Demi Allah, saya akan mohonkan untukmu istighfar selama saya tidak dilarang. Itu karena kasih sayang Nabi SAW kepada dia. Setelah itu turunlah firman Allah Ta'ala, maka Nabi Nabi walladzina amanu ayastaghfir lil musyrikin. Tidaklah pantas bagi Nabi dan tidak pantas bagi setiap orang beriman untuk memohonkan istighfar ampunan kepada siapa yang sudah jelas meninggal di atas agama kekafiran, di atas luar Islam. Tidak boleh dikeluarkan ampun. Jangankan kita, Nabi dilarang memohonkan istighfar kepada pamannya. Dan ini Ibrahim ya, bapaknya, beliau berlepas. Bahkan sebagian para ulama menafsirkan seperti yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini, ya, bahwasannya sebagian para ulama menafsirkan bahwa ayat ini turun, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Engkau tidak akan dapatkan orang itu betul beriman kepada Allah dan hari kiamat, di mana dia serahkan cintanya kepada musuh Allah. Sebagian para ulama menafsirkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kisah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah bersama dengan ayahnya yang kafir. Ini Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ya, salah seorang 10 orang sahabat yang disebutkan dalam satu hadis yang dijamin surga oleh Nabi SAW. Ada 10 orang langsung disebut Nabi, langsung disebutkan namanya langsung satu-satu, langsung 10 orang. Namanya Al-Mubashshiruna bil Jannah, orang-orang yang langsung diberi kabar gembira masuk surga oleh Nabi sedangkan mereka masih hidup. Langsung disebutkan kata Nabi, Abu Bakar fil Jannah, Umar fil Jannah, Utsman fil Jannah, Ali fil Jannah. Disebutkan langsung 10 orang oleh Nabi SAW. Mereka semuanya penduduk surga, tidak akan masuk neraka. Salah satunya Abu Ubaidah Ibn Jarrah, ulamanya sahabat. Abu Ubaidah Ibn Jarrah ini bertemu dengan ayahnya di medan perang. Ayahnya di barisan musyrikin, sedangkan dia bersama dengan Nabi SAW. Dia bertemu ayahnya, maka dia membunuh bapaknya sendiri. Dia membunuh bapaknya. Antum bayangkan ya, antum ayahnya antum bunuh sendiri karena ayahnya antum musyrik. Dan ini sebagai konsekuensi 2 kalimat syahadat. Kalau bukan karena kalimat syahadat, tidak ada orang yang membunuh bapaknya. Tapi karena mereka lebih mencintai Allah dan Rasulnya, mereka lebih mencintai akhirat, mereka lebih mencintai menegakkan tauhid, maka mereka menegakkan hal itu dibandingkan kecintaan terhadap nasab. Iya. Dan ini juga yang dilakukan oleh sahabat Umar. Ketika Nabi SAW menawan sebagian orang-orang musyrikin di perang Uhud, atau di perang sendanya di perang Badar atau perang setelahnya, Nabi SAW menawan sebagian orang-orang musyrikin, ditangkap dalam medan perang. Sehingga saya dalam perang Badar ya, sementara yang ditawan, kebanyakan yang ditawan itu adalah kerabatnya Nabi dan para sahabat. Iya. Ya kan mereka ini Nabi, Abu Bakar, Umar, Ali. Ini orang-orang Quraisy semua, orang Mekah, orang Muhajirin. Mereka itu keluarganya semua orang Mekah. Mereka berhijrah ke Madinah. Ketika mereka berperang, ditawan sebagian orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy, ditawan oleh Nabi SAW. Maka Nabi berbincang dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kata Nabi SAW, apa pandangan antum ya Abu Bakar terhadap tawanan ini? Kata Abu Bakar, kalau saya ya Rasulullah, untuk menguatkan Islam, kita bebaskan mereka dengan membayar upeti, ditukar dengan alat-alat perang yang akan menguatkan kaum muslimin dengan harta tersebut, ya, dengan uang, dengan pedang, dengan senjata.
dengan alat-alat perang. Ini kan masuk akal kan? Ditukar daripada dibunuh, ditukar saja. Setelah itu datang Umar. Kata Nabi, apa pandangan antum ya Umar terhadap tawanan ini? Apa kata Umar? Keluarga antum ya Rasulullah, antum yang penggal lehernya. Keluarganya antum Abu Bakar, kamu yang potong semua lehernya. Dan keluarga saya biar saya bunuh semua. Kata Nabi, wah. Ini sikapnya Umar seperti ini. Ternyata keesokan harinya turun firman Allah Subhanahu wa taala membenarkan ucapannya Umar. Langsung dibenarkan ucapannya Umar. Maka Nabi bersama Abu Bakar dijumpai oleh Umar dalam kondisi Abu Bakar dan Nabi sedang menangis-nangis. Kata Umar, kenapa antum berdua menangis? Tolong ceritakan kepada saya supaya saya juga bisa ikut menangis. Maka Nabi membacakan ayat Al-Quran. Apa ayatnya? Ternyata Nabi ditegur tentang sikapnya yang kita sebutkan kemarin. Yang disebutkan bahwa jangan sampai kalian mencintai dunia. Mau ditukar lagi dengan dunia ini orang. Dibunuh semua. Maka apa yang terjadi setelah itu? Masing-masing sahabat mengambil keluarganya masing-masing. Itu konsekuensi syahadat. Jadi Nabi, Abu Bakar, Ali, Umar diambil keluarganya masing-masing. Ini bagianmu. Dibunuh semua. Nggak ada yang dibebaskan. Kata Umar, mereka semua itu adalah pentolan orang-orang kafir ya Rasulullah. Musuh Islam. Tidak usah dibiarkan hidup. Bertambah masalah saja. Akhirnya dibunuh semua. Ini luar biasa ya. Ini konsekuensi al-wala wal bara. Iya. Dan Asy-Syaikh Shalih Fauzan mengambil faedah pula dari ayat ini yang kita bacakan tadi, la tajidu qauman, tidak akan mungkin didapatkan ada orang beriman, bertauhid, tapi dia mencintai orang kafir. Ayat ini menunjukkan, kata beliau, mahabbatul kafir, mencintai orang kafir, kata Syaikh Fauzan, tatanafi ma'al iman billahi wal yawmil akhir. Itu dinafikan keimanannya kepada Allah dan kepada hari kiamat. Tidak dianggap beriman orang yang cinta kepada orang kafir. Hanya saja orang yang dinafikan keimanannya kepada Allah dan hari kiamat, mencintai orang kafir, ini terbagi dua. Ada yang hilang keimanannya sampai kepada akarnya dan asalnya, kafir, murtad, keluar dari Islam. Inilah yang kita kenal tadi dengan nama at-tawalli. Dan ada yang membentuk memberikan loyalitas kecintaan kepada orang kafir hanya sampai pada bentuk wala dan mualah yang pelakunya dihitung sebagai dosa besar. Ya, jadi terbagi dua ya. Mencintai orang kafir, berloyalitas kepada orang kafir, ada yang menafikan, menghilangkan keimanan sampai ke akarnya, sampai kafir, dan ada yang menghilangkan kesempurnaan iman. Cacat imannya, dia jadi fasik. Kesimpulannya dua, ada yang kafir dan ada yang sampai pada bentuk dan tahap dosa besar. Nah, rinciannya bagaimana? Kata beliau, kalau dia mencintainya sebatas karena dunia, kalau dia mencintainya sebatas karena dunia, ya karena suka-suka saja, sekedar cinta karena dunia, karena penampilannya, karena banyak duitnya, banyak gajinya. Ya kan sekarang dia hitung gajinya pemain bola 4 miliar satu pekan, gajinya pemain musik. Nah, akhirnya dia cinta karena dunia, karena penampilannya, karena gaya rambutnya. Dia cintai karena dunianya seperti ini, bukan karena dia menolongnya, bukan karena dia membenarkan agamanya, ya, bukan karena dia membenarkan akidahnya, agamanya, bukan pula karena dia ragu akan kekafirannya, bukan itu. Kalau dia ragu kan masalah nanti. Kalau katakan ini Mr. John ini kafir tidak? 50-50. Wah, masalah ini. Kafir tidak? Wallahu alam. Oh, labai. Kan ini masuk dalam bentuk pembatal Islam. Sudah kita bahas kan di pembatal Islam. Man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha mazhabahum kafar. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir
Atau siapa yang meragukan kekafirannya orang kafir, ragu-ragu, wallahu alam, ya misalnya ragu-ragu, atau sahaha madhabahum, atau justru dia membenarkan akidahnya, agamanya, maka ini tidak ada keraguan kafir keluar dari Islam. Tapi kalau kecintaannya apa? Kecintaannya hanya sebatas dunia saja, maka ini hukumnya dosa besar. Tapi kalau dia mencintai karena agama, dia benarkan akidahnya, dia benarkan agamanya, atau dia mencintainya dalam tahap at-ta'yid limazhabihim wa kufrihim, dia membela orang musyrik, orang kafir di atas muslim. Dia menyokong, dia mendukung barisan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir untuk mengalahkan dan melakukan tipu daya dan makar kepada orang beriman. Ini hukumnya murtad, mengkafirkan pelakunya keluar dari Islam. Kalau dia berada di barisan musyrikin, misalnya terjadi peperangan, misalnya terjadi permusuhan, ya, terjadi perlawanan, pergolakan muslim kafir, dia di barisan musyrikin, dia di barisan musyrikin. Apakah dia membantu orang musyrik hanya dengan pikiran atau pendapat? Ya, misalnya dia katakan biasanya kaum muslimin itu di sini tempatnya, sama. Dia kasih saran, dia kasih siasat, dia kasih cara berpikir. Nanti kamu lihat sini, nanti muslimin itu biasa berkumpul di sini. Dia kasih gambaran, dia kasih saran. Apakah dia bantu dengan pikiran, saran untuk mengalahkan kaum muslimin, atau dia membantunya dengan harta dan alat perang? Dia tidak bantu dengan pikiran. Saya sudah kasih uang, ini uang 1 juta, kau belikan perang. Membantu namanya. Berarti dia menyokong apa? Dia menyokong orang musyrik, orang kafir untuk mengalahkan kaum muslimin. Ini murtad, ini pelakunya orang seperti ini. Membantu orang musyrik untuk mengalahkan kaum muslimin. Dia belikan senjata, dia belikan alat perang, dia bantu cara berpikir, atau dia menyokong orang musyrikin, kafirin, supaya mengalahkan kaum muslimin bagaimanapun bentuknya. Itu namanya at-tawalli namanya. Jadi ada namanya al-wala. Al-wala ini namanya al-muwalah, al-mawaddah, sama maknanya. Ini istilah, ya. Al-wala, al-muwalah, al-mawaddah. Itu istilah-istilah dalam Al-Quran. Ini kecintaan sebatas dunia, dan ini yang banyak yang menimpa anak muda yang mencintai orang musyrik, orang kafir. Cinta karena dunia, mencintai pemain bola, mencintai pemain musik, mencintai pembalap motor, mencintai artis Korea. Ini masuk semua di sini. Kecintaan sebatas dunia, dan ini dosa besar. Kata Imam sahabat Abdullah bin Mas'ud, at-tashabuh bidh-dhahir, ya, seorang menyerupakan diri dengan orang musyrik, kafir, munafik. Dia menyerupakan dirinya secara zahir dengan pakaiannya, dengan penampilannya, gaya rambutnya, gaya berjalannya. Menyerupai mereka secara zahir, itu nanti kata beliau akan berujung keserupaan secara batin. Dipaham? Nanti memang zahirnya dulu, nanti lama-lama apa? Hatinya nanti sama. Makanya bahaya mencintai orang kafir, bahaya sekali. Ya. Dan termasuk mencintai amalan orang kafir tidak boleh. Nah, seperti nanti ini jam 12 pas lewat 1 detik, ya, mengamuklah ini kembang api. Iya. Itu kan kebiasaan orang yang buat itu orang musyrik. Tahun baru orang kafir. Ya, lalu kaum muslimin ikut. Ada juga tahun baru Islam, tahu gak? Jangan itu tahun baru Islam. Nggak ada tahun-tahun baru Islam, nggak ada.
Bakar kembang api, nggak ada. Iya. Bikin gerak jalan juga, tahun baru Islam, nggak ada. Iya. Ini tahun baru Masehi ini banyak kaum muslimin yang mencontohnya. Bahkan yang meramaikannya Muslim. Yang meramaikannya Muslim, lebih ramai Muslim daripada orang kafir. Ketika saya tidak masuk di saya cuma jual trompet saja saya. Sama sih. Bukan trompet saya jual, balon. Sama. Tetapi banyak orang lewat depan rumahku, saya jual air minum saja. Tidak ada, sama semua itu. Antum jual air minum, mau jual bakso, mau jual somai, mau jual lampu, mau jual apa. Malam itu sudah sholat isya, pulang ke rumah, matikan lampu, tidur, selesai. Nah itu kalau antum betul memang tidak ikut. Tapi boleh bakar-bakar ikan depan rumah gini. Malam tanggal 2 antum bakar ikan, kan tidak sama. Iya. Malam tanggal 2 enggak sama nih, malam tanggal 2 Ustaz. Malam tanggal 1 ini itu pas. Iya, antum kena hadisnya ini nanti. Jadi sama saja, mau apa antum bikin, iya, jangan di malam itu. Itu di antara bentuk wala kepada orang kafir ya. Jadi berwala kepada orang kafir ada 2 jenis. Ada bentuk at-tawalli, mengkafirkan pelakunya dari Islam, dan ada yang sampai pada tahap dosa besar. Iya. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan akan datang nanti kita sebutkan di situ bentuk-bentuk wala kepada orang kafir. Nah, itu penting. Bentuk-bentuk loyalitas kepada orang kafir itu bagaimana? Ada bentuk-bentuknya. Pertama, kedua, ketiga. Dan ada nanti pembahasan kedua yang tidak jauh lebih penting daripada pembahasan ini. Yang pertama, yaitu pembahasan tentang hukum bermuamalah dengan orang kafir. Kan kita harus membara orang kafir. Nanti akan kita bahas. Tidak boleh kita memberikan wala kepada orang kafir. Kita harus membaroknya. Jangan difahami bahwa kita betul-betul tidak ada hubungan dengan orang kafir sedikit pun. Ada hal-hal yang diizinkan dalam syariat, yang diperkecualikan dan dibolehkan dalam syariat. Ada hal yang dibolehkan. Seperti apa? Bermuamalah dengan orang kafir, jual beli. Masih bisa. Yang disangka dia dibara orang kafir. Kalau begitu, kita tidak boleh jual beli dengan orang kafir. Ya antum tidak bisa pakai HP nanti. Yang bikin itu HP orang Cina. Iya kan? Masuk ke Indonesia. Boleh kita beli. Asalnya jual beli Allah halalkan. Wa ahallallahu al-bay' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli. Selama kita beli itu halal, kita tidak curi, maka halal saja. Walaupun orang Yahudi yang jual itu barang. Jadi jangan disalahpahami. Dia katakan dibarok barangnya orang-orang kafir. Jangan kita beli. Kalau kita beli, nanti dia belikan peluru ini ditembakkan kepada kaum muslimin di Palestina. Itu kali-kali nol. Kalau begitu pemahaman antum, maka Nabi SAW dia gadaikan baju besinya kepada siapa? Orang Yahudi. Kenapa Nabi tidak berpikir nanti ini baju besi dia pakai, dia lawan saya? Kan bisa saja. Padahal Nabi menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Bahkan itu pakaian baju besi Nabi SAW masih tergadaikan kepada orang Yahudi, sedangkan Nabi sudah meninggal. Nabi belum sempat membayarnya. Karena Nabi adalah kadang ada harta, kadang tidak ada. Miskin. Iya. Jadi jangan dikali-kali itu agama. Agama ini bukan di atas akal. Agama itu apa yang ada dalilnya, itulah kebenaran. Walaupun semua orang tidak paham. Walaupun orang tidak menyokongnya. Dan kita wajib kembali kepada penjelasan para ulama ya. Agama ini bukan dibuat-buat. Kita lihat kejelasan tentang masalah ini, buku-buku akidah yang menjelaskan tentang ini ada semua lengkap. Jadi kita mau bahas di sini pertama nanti pada pertemuan akan datang tentang masalah pembagian wala dan barok. Ini yang mau dibahas. Siapa yang mau dibarok, siapa yang mau diwala, siapa yang berhak mendapatkan wala dan sekaligus barok. Nah itu pembahasannya nanti dibagi 3. Pembahasan yang kedua kita mau bahas tentang bentuk-bentuk memberikan wala kepada orang kafir yang hukumnya haram. Ya, ada bentuk-bentuknya.
Yang ketiga, tentang hukum antara muslim dan orang kafir itu masih ada keterikatan yang diizinkan oleh syariat. Seperti bermuamalah dengan orang kafir, mendakwahi orang kafir, berbakti kepada orang tua meskipun dia kafir, musyrik, tetap ada bentuk berbakti kepadanya. Itu ada hubungannya nanti, ada dibahas dalil-dalilnya. Jadi jangan dipahami langsung diputuskan semua, enggak. Kita ini Islam selalu berada di pertengahan, tidak ekstrim ke atas, tidak ekstrim ke bawah. Bahkan nanti akan ada dibahas tentang bolehnya menikahi wanita ahli kitab. Wanita ahli kitab boleh menikahi. Ahli kitab siapa? Yahudi, Nasrani. Ada syaratnya nanti, boleh menikahinya. Itu kalau sudah kurang ahwat. Kalau banyak ahwat, karena ada di sini anak muda, masih banyak akhwat, insyaallah. Nanti kita bantu carikan. Ya, yang mencari ahli kitab. Nanti antum bermasalah. Naam, sekian ini cukup. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.